Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan MOOC Swajar bagi P3K. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya bagaimana langkah untuk mengisi di Swajar bagi P3K agar Bapak Ibu bisa memperoleh akun dan mengisi daftar yang ada di sana. Nah, di sini saya akan jelaskan secara lengkap panduan untuk MOOC Swajar bagi P3K pelatihan dasar P3K. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STDDW Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan sebelumnya saya telah menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang edaran MOOC ini. Nah, mungkin ini juga berlaku bagi P3K di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan dasar P3K. Dan nantinya atau dasar-dasar hukum ini akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa manfaat dan fungsi dari MOOC ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk mengisi MOOC. Oleh sebab itu jangan di skip video ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan salah satu informasi saja. Langsung saja kita simak informasinya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk panduan MOOC Swajar bagi P3K. Jadi Bapak Ibu di sini yang perlu diketahui bahwasanya bentuk materinya nantinya yaitu berupa video dan juga modul PTT. Nah, untuk agenda-agendanya di sini Bapak Ibu bisa lihat pembelajarannya, yaitu pertama adalah sambutan kepala LAN, kemudian kebijakan pengembangan kompetensi dan kebijakan pelatihan dasar P3K. Untuk materi substansinya yaitu kurikulum inti. Nah, kita langsung saja pada proses bagaimana langkah untuk mengisinya. Nah, di sini untuk ketentuan evaluasi akademiknya, Bapak Ibu wajib evaluasi akademik, lulus evaluasi akademik. Kemudian melaksanakan evaluasi 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh skor 100. Kemudian peserta melaksanakan evaluasi 4 sampai dengan 5 kali dapat memperoleh skor 90,01. Bapak Ibu melaksanakan evaluasi 6 kali dapat memperoleh skor 80,01. Sedangkan peserta melaksanakan evaluasi lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor 70,01. Nah, ini yang batasnya, passing grade-nya. Sehingga ketika Bapak Ibu di bawah ini maka wajib mengulang nantinya. Nah, langsung kita masuk pada halaman login. Nah, di sini kita bahas tentang login. Untuk mengakses dari aplikasi ini, Bapak Ibu bisa masuk pada Swajar P3K pintar.lan.go.id. Bisa diketikkan Swajar P3K pintar.lan.go.id. Nantinya setelah Bapak Ibu melakukan proses login pada browser Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu bisa klik tombol login yang ada di bawah di sini. Nah, yang ada di sini Bapak Ibu bisa klik. Arahkan kursornya Bapak Ibu pada halaman ini. Klik login di bawah. Klik login. Dan nanti akan tampil halaman untuk memasukkan username dan password Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya username itu terdiri dari 18 digit yaitu NIP tanpa spasi. Ketikkan saja NIP-nya 1965, nah seperti itu. Diketikkan beserta juga passwordnya yaitu NIP. Barulah Bapak Ibu bisa klik login. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan, nantinya akan tampil halaman dashboardnya seperti ini. Yaitu dashboard, course, micro learning, profil, dan logout. Nah, kita masuk pada course untuk memulai mengakses materi. Jadi, course ini untuk mengakses materi. Sedangkan dashboard di sini adalah data-data Bapak Ibu. Dan pastikan foto-foto yang ada di sini sudah dilengkapi profil-profilnya Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita masuk pada pelatihan untuk mengakses materi. Kita masuk pada course di sini. Course di sini. Nah, informasinya seperti ini. Selamat datang di MOOC Swajar P3K. Lembaga Administrasi Negara menyediakan MOOC Swajar P3K dengan niat dan itikat baik untuk mendorong budaya belajar mandiri secara efisien dan efektif. Pada hakikatnya, MOOC merupakan platform terbuka yang memungkinkan P3K dari seluruh Indonesia dapat mengakses platform ini secara bertanggung jawab.
MOOC dilengkapi dengan evaluasi akademik untuk mengukur kompetensi peserta P3K dalam memahami berbagai bahan ajar untuk mendukung tujuan pembelajaran, yakni pembentukan karakter P3K. Atas dasar dilarang keras mengambil gambar, merekam, atau menyebarluaskan materi dan soal evaluasi akademik yang ada pada MOOC wajar, pelanggaran atas larangan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan penilaian evaluasi sikap perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik saya memahami di centang, atau Bapak Ibu tidak mengaksesnya sama sekali. Nah, pastinya biar Bapak Ibu bisa mengakses, maka di sini harus di checklist. Nah, Bapak Ibu checklist saja, baru Bapak Ibu klik mulai akses materi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini pada tampilan pembelajaran. Nah, pada tampilan pembelajaran di sini ada pertama yaitu materi kebijakan. Kemudian nantinya ada agenda 1, 2, 3, 4 dan evaluasi akademik. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan pada edaran, ada beberapa tahapan. Yaitu dalam satu tahapan ini terdiri dari 1 minggu Bapak Ibu. 1 sampai 7, kemudian 8 sampai berapa, seperti itu. Untuk informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini untuk yang pertama karena materi kebijakan. Nah, materi yang akan disampaikan di sini merupakan salah satu sambutan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara yaitu Bapak Dr. Adi Suryanto, MSI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat videonya, nanti diklik videonya bisa dilihat sehingga Bapak Ibu bisa melanjutkan pada tahap berikutnya. Dan setelah itu Bapak Ibu setelah melihat video, Bapak Ibu bisa klik pada bawah di sini agar Bapak Ibu bisa melihat kebijakan pengembangan kompetensi ASN, dan juga Bapak Ibu bisa klik yang tombol di sini Bapak Ibu untuk melihat kebijakan penyelenggaraan LASAR. Nah, kita lanjut pada agenda 1 nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi profil kita, yaitu Bapak Ibu bisa masuk pada profil. Nah, pada profil ini datanya Bapak Ibu pastikan memang sudah sesuai dengan data Bapak Ibu, bisa diupdate. Klik menu profil pada bagian atas tampilan untuk dapat melihat data diri Anda. Ketidaksesuaian data diri mohon dapat dilaporkan ke unit kerja kepegawaian instansi untuk disampaikan ke BKN. Jadi nantinya yang bisa mengedit ini hanya BKN kalau seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa melaporkan kepada cabang dinasnya, kemudian cabang dinas ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan tentunya ke BKD Provinsi Jawa Timur yang langsung nantinya akan ditindaklanjuti ke BKN. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang dicek adalah NIP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, instansinya mana, nilai evaluasi akademik ini nanti. Ada reminder trofi yang harus dikumpulkan sebelum memulai evaluasi akademik. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengupdate profil. Coba Bapak Ibu bisa klik update, nantinya misalnya ada kesalahan-kesalahan, data-data yang ada di sini dicoba terlebih dahulu. Dan misalnya Bapak Ibu ingin mengganti password, karena passwordnya default bisa diakses oleh semua orang, sehingga Bapak Ibu bisa menggantinya password tersebut. Maka Bapak Ibu bisa klik ganti password. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pembelajarannya. Nah, pada proses pembelajaran seperti yang tadi saya jelaskan adalah di sini ada materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 dan evaluasi akademik. Nah, di sini yang untuk materi kebijakan sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk pada agenda 1 di mana menu materi kebijakan agenda 1, agenda 2, agenda 3 merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Jadi di sini tidak boleh loncat-loncat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu misalnya mengakses dari materi kebijakan langsung ke agenda 5, agenda 4 maksud saya. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu sambutan dari Kepala Negara atau Lembaga Administrasi Negara. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah melihat dengan jelas dan sudah penuh melihatnya, maka Bapak Ibu bisa klik tombol selesai di sini. Nah, klik selesai. Dan selanjutnya Bapak Ibu di sini akan masuk pada halaman berikutnya. Nah, di sini tampilan bahan pembelajarannya berupa file PPT. Kemudian setelah selesai membaca, pastikan Bapak Ibu bisa klik selesai ya Bapak Ibu untuk mendapatkan trofi. Bahan pembelajaran dapat dibaca berulang-ulang, namun tombol tersebut hanya muncul 1 kali. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu setelah membaca, pastikan ini klik selesai ya Bapak Ibu. Pastikan itu sudah klik selesai. Nah, di sini untuk mengunduh bahan Bapak Ibu bisa klik pop up yang ada di sini. Nah, untuk dapat mengunduh bahan pembelajaran PDF PPT, klik tombol pop up di pop out di sini. Nah, di sini diklik saja, nantinya akan terunduh ke komputer Bapak Ibu.
Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa klik untuk mengunduhnya. Nah, jadi tampilkan ke halaman besar seperti itu, nanti akan masuk pada tombol unduh yang seperti ini. Kemudian kita masuk pada materi yang ke-1, agenda 1, di mana sikap perilaku bela negara. Deskripsi modul pembelajaran. Nah, di sini seperti inilah Bapak Ibu bisa mengikuti setiap agendanya sesuai dengan yang telah terjadwalkan. Kita langsung masuk pada evaluasi akademik. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti agenda-agenda di sini, kita akan masuk pada evaluasi akademik di sini. Muncul tulisan tersebut jika peserta belum mengakses semua materi pembelajaran dalam bentuk dan belum mengunggah jurnal resume. Pelajari semua agenda sebelum evaluasi akademik. Jadi seperti ini maksudnya. Di sini Bapak Ibu ketika ada yang masih tidak terisi, maka tombol pop-up ini akan muncul. Sehingga Bapak Ibu pada agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 ini sudah terselesaikan semua. Sehingga nantinya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Evaluasi akademik akan terjadwal di hari ke-15 dihitung peserta mulai login sistem MOOC P3K pertama kali. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan ketika Bapak Ibu ingin mengakses materi yang ada di sini, materi-materi yang ada di sini, pastikan sesuai jadwal. Kenapa? Karena kemarin ada yang sudah karena berantusias untuk mengikuti MOOC, yang bersangkutan mengikuti terlebih dahulu padahal masih belum dibuka aksesnya untuk Jawa Timur. Nah, apa yang terjadi? Masanya itu langsung berjalan terus-menerus Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu jangan mengisi terlebih dahulu sesuai dengan jadwal. Jadwalnya kapan? Nah, itu saja ikuti. Jangan sampai mendahului. Nah, sehingga Bapak Ibu terjadwal untuk agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Nah, itu terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pastinya. Jika Bapak Ibu bingung jadwal-jadwalnya itu kapan, di sini saya akan tampilkan untuk Jawa Timur. Gelombang 1 itu mulai dari Kamis, yaitu 8 Juni sampai dengan 22 Juni tahun 2023. Gelombang 2 itu mulai Senin sampai dengan 12 Juni tahun 2023 sampai dengan 26 Juni tahun 2023. Gelombang 3 itu hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 29 Juni tahun 2023. Gelombang 4 mulai Senin 19 Juni sampai dengan 3 Juli tahun 2023. Jadi ikutilah gelombang-gelombang yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan bagaimana langkah agar Bapak Ibu di sini itu tidak tampil mode cacanya atau captcha-nya itu tidak tersimpan di komputer Bapak Ibu. Nah, langkahnya seperti ini, yaitu menggunakan mode samaran atau incognito. Nah, mode samaran di sini gunanya adalah agar perambahan browser tidak menyimpan cache. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kasus misalnya Bapak Ibu belum lulus, belum tuntas seperti ini. Nah, di sini kan nilainya 32, 46, 42, 456 dan nilainya 0. Nah, misalnya seperti ini, maka Bapak Ibu kasusnya tidak lulus dan ini bisa dilakukan remedial. Nah, remedial itu tersendiri ketika Bapak Ibu mengikuti remedial, nah berapapun nilai Bapak Ibu yang diperoleh, maka tetap baik Bapak Ibu, tidak sangat baik lagi. Nah, ini jika Bapak Ibu belum mensubmit, maka di sini 0, nilai evaluasinya 0. Nah, sedangkan Bapak Ibu harus mengumpulkan trofi di sini. Dan ketika nilai evaluasi Bapak Ibu di sini sudah Bapak Ibu sudah mengisikan, maka tandanya seperti ini. Ada nilainya, kemudian ada trofinya. Nah, ini menandakan belum lulus, belum upload foto. Nah, kalau belum upload foto ini kan gampang Bapak Ibu, tinggal update saja foto, sudah beres. Beda halnya dengan yang ada di sini. Kalau ini masih belum ada nilai evaluasi sama sekali, berarti Bapak Ibu masih belum submit nilai atau belum lulus. Oleh sebab itu maka segera diluluskan, yaitu melakukan remedial. Nah, di sini menandakan bahwasanya ketika sertifikat itu sudah bisa diunduh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa download. Di sini tandanya seperti ini. Misalnya update foto sertifikat, berarti kan tandanya masih belum berwarna. Tapi kalau sudah berwarna seperti ini download foto, nah ini sertifikatnya sudah bisa diunduh. Sehingga Bapak Ibu bisa sudah tuntas permasalahan untuk MOOC ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin sekian tutorial lengkap bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengakses MOOC bagi P3K di seluruh Indonesia. Nah, misalnya informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.